Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa lagi ya dengan saya Hendy Azizi Rohi di Inspirasi Pendidikan. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan meneruskan ya modul KB4 Al-Quran Hadis pada PPG Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke teman-teman semuanya, marilah kita semua modul KB4 Al-Quran Hadis PPG Kementerian Agama. Ini kedudukan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara umum, hadis sebagai penjelas atau bahan terhadap makna Al-Quran yang umum, global, dan mutlak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 44. Artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada mereka, umat manusia, apa yang telah turunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Rasulullah ditugaskan untuk memberikan penjelasan atas kalam Allah. Imam Al-Ahmad menadaskan bahwa seorang tidak akan dapat memahami Al-Quran secara keseluruhan tanpa melalui hadis. Imam Al-Shahibi mengungkapkan hal yang sama, bahwa kita tidak akan bisa mengambil dan menentukan hukum Al-Quran secara langsung tanpa penjelasan. Terdapat beberapa argumentasi yang menegaskan kedudukan hadis secara nakli, riwayat, akli, atau logis. Di antaranya sebagai berikut. A. Pertama, Al-Quran menyebutkan banyak ayat terkait kewajiban untuk mencapai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-Quran menyebutkan banyak ayat terkait kewajiban untuk mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Perintah ini ditunjukkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 23 dan Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Maidah ayat 92, Quran Surah An-Nur ayat 54, serta Quran Surat Al-Ahsyar ayat 7, dan banyak lagi yang lainnya. Kedua, hadis sendiri dalam beberapa riwayat secara tersurat menegaskan pentingnya hadis dalam kehidupan. Di antaranya ditunjukkan dalam riwayat Imam Al-Malik nomor 1395. Artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian yang kalian tidak akan tersesat selagi berpegang teguh terhadap keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Ketiga, ijma ulama bahwa hadis ditetapkan sebagai sumber hukum kedua dalam syariat Islam. 4. Nalar logis, akal menunjukkan kebutuhan manusia terhadap hadis Al-Quran sebagai sumber hukum yang global membutuhkannya seperangkat penjelasan dan terperinci agar pesannya sampai kepada komunikasi. Ragam fungsi hadis beserta contohnya. Secara lebih terperinci, fungsi penjelasan bayan hadis terhadap Al-Quran dikelompokkan sebagai berikut. Posisi hadis sebagai penguat, takrir, keterangan Al-Quran telah memantapkan dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sehingga maknanya semakin terang benderang. B. Hadis menjelaskan secara terperinci. Pada ayat Al-Quran yang masih global, baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum, sebagian ulama menyebut bayan tafsil atau bayan tafsir. Misalnya, perintah sholat dalam beberapa ayat hanya diterangkan pelaksanaannya secara global dan hanya menerangkan dirikanlah sholat tanpa disertai petunjuk bagaimana pelaksanaannya, beberapa hari semalam, beberapa rakaat, dan kapan waktunya, rukun-rukunnya apa saja, dan lain sebagainya. Pada fungsi ini hadis mengecualikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Sebagian ulama menyebut fungsi ini dengan bayan taksis. C. Yang dimaksud bayan taksyri yaitu hadis berfungsi menciptakan hukum syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran atau Al-Quran hanya terdapat pokoknya saja. D. Hadis pada fungsinya adalah membatalkan atau menghapus ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengakui fungsi ini
dan ada juga yang menolaknya. Beberapa pada barisan utama adalah golongan Mu'tazilah, Hanafiyah, dan mazhab Ibnu Hazm Al-Zahiri. Sementara yang tergolong barisan kedua adalah Imam Syafi'i. Hadis pada fungsi adalah membatalkan atau menghapus ketentuan Hadis pada fungsi adalah membatalkan atau menghapus ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat, di antara mereka ada yang mengakui fungsi ini dan ada juga yang menolaknya. Berada pada barisan utama adalah golongan Mu'tazilah, Hanafiyah, dan mazhab Ibnu Hazm Al-Zahiri. Sementara golongan Mu'tazilah, Hanafiyah, mazhab Ibnu Hazm Al-Zahiri yang tergolong barisan kedua adalah Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya, kelompok Khawarij, dan mayoritas mazhab Zahiriyah sebagai golongan kedua. C. Hadis tentang menanggung anak yatim. Analisis fungsi dan kandungan hadis. Anak yatim mendapatkan perhatian khusus dalam syariat Islam. Dalam banyak landasan normatif Al-Quran dan hadis, masalah sosial anak yatim ini dibahas. Di antara hadis yang menyoal ini adalah riwayat Al-Bukhari 2560 berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan." Para sahabat menjawab, "Apa dosa itu?" Rasul menjawab, "Syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap seorang perempuan yang menjaga kehormatan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini berfungsi takkid, takrir, karena menegaskan dan menguatkan syariat yang terdapat dalam Al-Quran, seperti di dalam surah An-Naml ayat 152 yang berarti, "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik dan bermanfaat hingga sampai ia dewasa." Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau menonton channel ini. Mohon bantuan untuk like, comment, share, and subscribe channelnya Inspirasi Pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, jika ingin mendownload file ini ya, file Resummo KB4 ya, silakan lihat di